Penasihat hukum keluarga ADP yakin diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas akibat pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo. Berarti semakin optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Pangayunan ini adalah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Gitu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konversi itu di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi, sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama dengan penasihat hukum Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo dalam program One on One pada malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah 3 tahun absen, ada fenomena alam langka yakni gerhana bulan total pada Minggu malam. Ya, uniknya langit dihiasi bulan berwarna merah darah. Gerhana bulan total kembali terjadi pada Minggu malam hingga Senin subuh. Seluruh tahapan gerhana bulan atau blood moon alias bulan merah darah bisa disaksikan masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua bagian Indonesia tidak bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari sudah terlanjur terbit. Tidak hanya sebagian besar Indonesia, fenomena blood moon juga dapat disaksikan di sebagian besar Asia, ujung Afrika, Barat, Australia, dan Eropa Timur. Amerika Utara dan Selatan melewatkan fenomena ini karena di belahan bumi tersebut tengah mengalami siang hari. Pemirsa, fenomena gerhana bulan total disambut umat Islam dengan melaksanakan sholat khusuf di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Ratusan jemaah mengikuti sholat khusuf dan doa gerhana bulan dengan khusyuk. Masjid Istiqlal menggelar sholat khusuf sebagai ibadah sunnah yang terjadi saat gerhana bulan. Sholat khusuf berlangsung di lantai utama masjid bertepatan dengan terlihatnya gerhana di langit Jakarta. Sholat dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 2 pagi dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Ahmad Husni Ismail dengan Bilal Ilham Mahmudin. Ratusan jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat dan 4 kali ruku dengan khusyuk. Kementerian Agama mengimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat khusuf sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai wujud ketaatan kepada Allah.
Selain sholat, acara juga diisi tausiah yang mengingatkan umat Islam bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah, sekaligus momen untuk memperdalam keimanan, menjauhi maksiat, dan memohon ampunan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi gerhana, yaitu tatkala anak beliau yang bernama Qasim itu meninggal dunia. Kemudian pas hari itu terjadi gerhana, maka masyarakat kemudian menganalogikan bahwa langit dan bumi ikut sedih karena meninggalnya anak beliau. Kemudian hal ini adalah kepercayaan yang keliru, bahwa Nabi kemudian menjelaskan bahwa gerhana itu adalah salah satu ayat dari ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena meninggalnya seseorang. Nah, karena itu kita disuruh setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa agung, kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat khusuf, umat Islam diharapkan lebih menyadari keagungan ciptaan Allah, memperkuat kesabaran, dan menjadikan gerhana sebagai pengingat untuk menjauhi kemaksiatan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kapolri mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan untuk memajukan Indonesia. Doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar di lapangan Presisi, Polda Metro Jaya, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 6.000 undangan dari pejabat utama Mabes Polri dan TNI, tokoh agama dan masyarakat, ormas serta komunitas ojek online. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika yang ada. Jenderal Sigit juga menekankan dalam proses menjadi negara maju, masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi. Polri selalu berkomitmen di garda terdepan menjaga persatuan dan kesatuan serta kondusivitas di masyarakat. Pada kesempatan ini, Kapolri juga memberikan santunan kepada 400 anak yatim yang diserahkan secara simbolis. Acara tersebut juga diisi ceramah oleh Ustadz Adi Hidayat dan Julfa Mustafa yang sekaligus menutup ceramahnya dengan doa bersama. Suarakan perdamaian di tanah Gaza, Palestina. 3 aktivis kemanusiaan dunia siap menembus blokade Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. One on One.